kami sujud menyembah-Mu. Yesuslah Tuhan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Raja. Haleluya. 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 Semua katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dengan sukacita. Haleluya. Oh, Yesuslah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan haleluya. Haleluya. Amin. 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 Lagi. Haleluya. Amin. Oh, Yesuslah Raja selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Tidak ada yang lain yang kami sembah pagi ini selain Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Kau Bapa yang mengasihi
mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya Engkau-lah Tuhan dan Raja yang disembah. Biarlah segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari di hadapan Tuhan kita angkat suara. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Oh Jesus, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya, Yesus kami datang menyembah-Mu.
Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Dengan ibadah gereja CLCC ini, kami percaya Tuhan, kami merasakan dengan puji-pujian menyembah. Dengan pujian yang terakhir ini, kami merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah rumah masing-masing. Kami juga merasakan tangan kami bergetar terus, Ya, Tuhan. Yesus. Amin. Tuhan, berilah kami supaya kami lebih dekat, lebih setia lagi, Yes, Tuhan. Lord. Tapi kami percaya Tuhan, maupun kita lebih dekat, lebih setia lagi, persoalan itu selalu ada. Tapi kami tidak menoleh ke kiri, ke kanan. Kami selalu memandang ke depan, Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih dengan puji-pujian ini selalu memberi kami kekuatan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini, satu jawaban bagi kami. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat sebuah doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam sorotan tema yang diangkat adalah gaya hidup kerajaan Allah, ya. Saudaraku, kalau kita mau lihat kerajaan Allah itu seperti apa, tentu ada nilai-nilainya. Dan nanti kita akan lihat, saudaraku, kalau kita sudah mengerti nilai-nilai dari kerajaan Allah itu seperti apa, kita akan lihat juga gaya hidup orang-orang dalam kerajaan Allah itu seperti apa, ya. Mari kita akan lihat nats Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Bapak Gianto dipersilakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang kita pikirkan? Ya, dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Nah, ini pikirkan dulu. Semua yang benar itu seperti apa? Ya, jangan pikir salah terus. Pikirkan yang benar, saudaraku, ya. Jangan pikir yang negatif terus, saudara. Pikir yang benar, saudaraku, yang positif, ya. Setelah benar apa lagi? Semua yang mulia. Setelah mulia apalagi? Semua yang adil. Setelah adil apalagi? Semua yang suci. Setelah suci apalagi? Semua yang manis. Setelah manis apalagi? Semua yang sedap didengar. Setelah semua sedap didengar apalagi? Semua yang disebut kebajikan. Setelah kebajikan apalagi? Semua yang patut dipuji. Alkitab bilang apa? Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah, saudaraku. Ya, karena di kerajaan Allah tidak ada yang negatif, saudaraku. Tidak ada yang najis, yang kotor, saudaraku. Tidak ada yang melakukan hal yang tidak berkenan. Nilai-nilai seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Berawalnya saudara pada pagi ini yang ingin memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, lambaikan tangan. Amin, amin, amin. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihiku, Tuhan itu pilih kasih, itu salah, saudaraku. Ya, pikirkan yang benar. Apapun yang terjadi, pikirkan yang benar. Oh, Tuhan engkau baik. Meskipun aku dalam persoalan, aku dalam masalah, aku mengalami pergumulan, beban berat, aku dalam kesesakan, mengalami sakit penyakit, mengalami himpitan, tekanan, mengalami keadaan-keadaan tidak menyenangkan. Aku percaya Tuhan itu baik. Nah, itu pikirkan yang benar, saudaraku.
Amin. Ya, pikirkan yang benar tuh begini. Dia akan bilang, Tuhan, kalau orang lain bisa ditolong Tuhan, aku juga pasti ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, aku juga pasti disembuhkan Tuhan. Itu orang yang berpikir yang benar. Amin. Kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Kalau orang lain dipulihkan Tuhan, aku juga dipulihkan Tuhan. Itu orang yang berpikir benar, saudaraku. Jadi hari ini mindset kita nih pertama-tama harus diubah dulu. Pola pikir yang salah, yang selalu negatif, ya, yang selalu pesimis, yang membuat kita ya sudahlah memang ini nasibku, ya sudahlah memang ini takdirku, ini jalanku, itu salah, saudaraku. Ya, jangan berpikir seperti itu. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Saudara-saudara, orang percaya dia memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Bilang amin, ya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu apa? Secara benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Lalu dia pikirkan semuanya itu. Haleluya. Tuhan, tolong aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah hatiku sudah benar belum ya? Tuhan, kalau hatiku masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan kedendaman, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan sesuatu yang buruk, Tuhan lihat hatiku. Kalau ternyata engkau dapati Tuhan, mari ubah hatiku. Amin. Itu namanya orang berpikir benar, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat saudara yang kesan Tuhan. Dapat kita pelajari hal ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan menyelesaikan ya Kisah Rasul pasal yang kedua. Nanti malam kita masuk di pasal yang ketiga. Sungguh indah kitab Para Rasul ini, selaku kisah tentang bagaimana kehidupan rasul-rasul ya, banyak mujizat-mujizat terjadi, orang-orang percaya di zaman rasul-rasul, banyak keajaiban Tuhan terjadi, dan kita ingin juga, kita rindu itu juga terjadi di dalam generasi kita, dalam hidup kita ya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat sebuah rahasia tentang apa tadi tema selaku gaya hidup ya, kerajaan Allah. Nah, kita akan melihat gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa selaku. Dari ayat-ayat ini tentu kita akan temukan ada 3 kebenaran. Ya, saudaraku ya. Tidak banyak-banyak, tidak juga terlalu sedikit. 3 kebenaran. Kita akan pelajari tentang siapakah orang yang mengetahui gaya hidup kerajaan Allah. Menurut saudara, siapa orang itu yang mengetahui gaya hidup kerajaan Allah seperti apa sih? Aku kepingin tahu supaya aku bisa meneladaninya, aku bisa mengikuti jejaknya. Dia adalah orang percaya yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Yang pertama, mari kita lihat, ini dia gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Yang pertama, dia adalah orang yang senang berbagi kasih. Amin, saudaraku ya. Berbagi kasihnya itu dengan murah hatinya kepada saudara seiman. Ini gaya hidup yang pertama. Dari orang-orang setelah dia sadar dia punya nilai-nilai kerajaan Allah, nah dia punya gaya sudah beda. Dulunya pelit, medit, kikir. Dulunya ijir-ijiran, hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh, sekarang enggak lagi. Dia menjadi orang yang senang berbagi kasih. Ya, berbagi kasih dengan apa? Murah hatinya, dengan tulus, dengan ketidakterpaksaan, dengan sukarela selaku. Dia senang berbagi kasih ya kepada saudara seiman. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 45. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kehidupan gereja mula-mula ada di sini, saudaraku. Mereka selalu makan bersama-sama ya, mereka berbagi kasih. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak kekurangan. Kenapa? Karena yang kelebihan dia bisa mencukupi yang kekurangan. Saudaraku, ya, yang makan banyak, saudara, yang dapat banyak, saudaraku, tidak sampai berlimpah, yang dapat sedikit tidak sampai kurang. Jadi pas, semuanya mendapatkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu betapa indahnya kehidupan, saudaraku, orang-orang percaya ketika mereka itu senang berbagi kasihnya, ya, kasihnya itu dengan murah hati seperti Tuhan begitu murah hati ya, saudaraku. Maka saya percaya hidup ini begitu sangat menyenangkan, hidup begitu sangat indah sekali, saudaraku ya. Oke,
Karena Tuhan Yesus juga sudah berbagi kasih. Dia memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Coba kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, kita bisa membayangkan bagaimana nasib semua umat manusia ini akan berakhir. Tentu akan berakhir kepada kebinasaan. Kenapa? Karena Yesus hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia mau senang di sorga, tidak mau turun ke bumi, mencari menyelamatkan manusia berdosa. Tapi kenyataannya dia datang mencari menyelamatkan kita semua, bukan? Itulah sebuah anugerah yang terindah, saudaraku ya. Kasih Allah begitu luar biasa, begitu besar untuk seisi dunia ini, kita dalam dunia ini. Dia sangat mengasihi kita semua. Amin. Yang lalu saya sampaikan, saudaraku, yaitu sasaran dari kasih Allah adalah dunia ini. Siapa dalam dunia ini? Manusia-manusia yang sudah berdosa. Kita semua ini. Tuhan mau berbagi kasih dengan kita ya, supaya kita bisa menerima kasih-Nya, pengampunannya, anugerahnya, pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan ingin juga kita melakukan hal yang sama, saudaraku. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri, seperti orang Jakarta bilang, lu, gua. Emangnya gua pikirin, saudaraku. Itu orang yang egois, orang yang arogan. Saudaraku, ini yang pertama ya, mari kita lihat. Yang kedua, gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa? Dan siapakah orang yang mengetahui gaya hidup kerajaan Allah? Mari kita lihat yang kedua, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia ya. Ini S yang kedua. Tadi kalau S yang pertama tadi itu senang berbagi kasih ya. Yang kedua, ini dia selalu apa, saudaraku? Dia selalu bertekun ya. Dia bertekun dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ini seperti kita, saudaraku. Jadi kita ini mencontoh, meneladani gaya hidup kerajaan Allah tiap-tiap hari, saudaraku ya. Saya tidak tahu mereka ini tiap hari itu pagi dan malam, tapi kita nih bersyukur sekali. Pagi dan malam, dan mereka juga pasti itu pagi dan malam, saudaraku ya. Berkumpul tiap-tiap hari di mana? Di bait Allah. Dengan adanya pandemi, semua orang tidak bisa pergi ke gereja, saudaraku. Mereka cuma di rumah. Nah, sejak itulah kita mulai buka kebaktian online ini. Jadi gereja sudah hadir di rumah kita. Jadi saudara yang dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam beban berat, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam rumahmu, saudaraku. Hadirat Roh Kudus. Tadi Bu Joyce bilang dia merasakan tangannya bergetar. Itulah kerajaan Allah. Sudah hadir di rumah kita, gereja hadir di rumah kita melalui ibadah online ini. Mari kita lihat, saudaraku ya. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Jadi saudara-saudara, yang kedua, gaya hidup kerajaan Allah itu selalu bertekun. Bertekun dan apa? Dan dengan senang hati, dengan sehati berkumpul. Soalnya berkumpul itu bukan cuma seminggu sekali, bukan cuma sebulan sekali, ya. Bukan cuma setahun sekali. Kalau setahun sekali itu orang Kristen Natalan. Itu orang Kristen kapal selam. Jadi persis tanggal 25 Desember, dia yang tadinya tenggelam sepanjang setahun, tiba-tiba dia muncul di permukaan, saudaraku. Nanti setelah tanggal 25 Desember, dia tenggelam lagi. Tunggu tahun depan dia muncul lagi. Nah, kita seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang meneladani gaya hidup kerajaan Allah. Rasanya Pak Wongtir bilang, Pak John, kalau aku nggak ibadah tuh nggak enak. Ada sesuatu yang sepertinya kurang dalam hidupku. Ada sesuatu yang sepertinya hilang dalam hidupku. Dan aku cari itu. Dan ketika aku temukan itu hanya di dalam Yesus, ya. Di dalam Yesus melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga hatinya itu ayam tentrem, hatinya itu tenang, hatinya itu bahagia. Saat kita mendengar puji-pujian, kita mendengar firman Tuhan, waduh, hati kita tidak gelisah lagi. Hati kita tidak kacau lagi. Hati kita tenang, saudaraku. Meskipun di tengah-tengah persoalan, ada damai di hati. Amin. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi, apa yang kita lakukan ini, saudaraku, di dalam ibadah online ini, ibadah Zoom ini bersyukur satu anugerah, saudaraku. Satu kesempatan yang perlu kita benar-benar sambut dengan senang hati, saudaraku. Nah, saya pun sebagai hamba Tuhan yang melayani, saudaraku, saya persiapkan firman Tuhan ini juga, saya lakukan dengan segenap hati.
Saya lakukan karena saya tahu ini bukan pekerjaannya manusia. Ini bukan pekerjaan pendeta, tapi ini pekerjaannya Tuhan. Karena itu kita mau lakukan dengan segenap hati. Karena saya percaya selaku jerih payah kita tidak sia-sia, ya. Tidak ada saudara-saudaraku kesetiaan kita, ketekunan kita, saudara, yang mengkhianati hasilnya. Hasilnya kita akan nikmati itu. Sebelum kita ke sorga, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita di bumi, kita mendapatkan itu, saudaraku. Dan saya percaya, Bapak Ibu, ada satu pekerjaan besar di depan sedang menanti kita ini. Dan saudara pastikan engkau dan saya sedang dibawa ke sana. Saya secara pribadi sudah siap untuk melakukan itu. Memang kadang kita harus melewati proses, melewati beberapa fase-fase. Namun bersama dengan Tuhan kita akan lolos, kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan saya sangat meyakini, maka kenapa saya tahu sekali selaku. Saya persiapkan firman Tuhan ini. Satu hari bukan saudara-saudara yang di Zoom ini aja. Engkau yang sudah mencatat, Anda berbahagia. Satu hari Bapak Ibu sekalian, firman-firman ini akan dicari oleh banyak orang. Mereka akan mencari saudaraku. Dan ketika mereka mendapatkan itu, mereka akan terus mempelajari itu. Maka Bapak Ibu, ini kesempatan bagi saudara bisa mencatat firman Tuhan ini satu hari. Bapak Ibu, kita akan lihat saudaraku untuk modul, ya, untuk apa yang saya sampaikan ini akan dalam bentuk digital. Jadi semua dalam bentuk digital. Jadi orang akan download, dia akan cari di Google, untuk dia download, dia akan dengar seperti yang saudara dengar hari ini. Amin. Ya, mari kita bertekun. Saya percaya ketekunan ini akan menghasilkan sesuatu yang akan kita nikmati. Karena itu Bapak Ibu, saya tahu bahwa ini satu pekerjaan besar yang sedang menanti depan, maka saya melakukan itu dengan segenap hati. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang selaku, ketika kesempatan itu datang, maka itu akan hilang, akan berlalu. Nah, saya tidak mau kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan nanti, ya. Karena itu saya terus melakukan ini dengan segenap hati. Oke. Tugas saudara, doakan saya terus. Dan saya berterima kasih Bapak Ibu selalu mendoakan saya, supaya Tuhan beri saya kekuatan, kesehatan, untuk bisa melayani, menyampaikan firman kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa sih? Dan siapa orang yang mengetahui gaya hidup kerajaan Allah? Mari kita lihat, dia adalah orang yang apa saudara? Ini yang ketiga, ada S yang ketiga. S yang ketiga yaitu sambil memuji Allah. Amin. Ini hebat sekali ya. Sambil memuji Allah itu pencipta langit dan bumi dengan segenap hatinya. Tadi kita sudah nyanyikan ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Sambil memuji Allah. Saudara kasih Tuhan, alasan kenapa kita memuji Allah. Karena satu, Allah itu baik. Yang kedua, karena kita melihat betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Ya, saudaraku, Allah kita itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan berbagai macam keajaiban. Tetapi jangan pernah engkau lupa, meskipun Allah punya kesanggupan, kemampuan yang luar biasa karena dia Allah, dia tidak mungkin tidak bisa melakukan semuanya, bisa melakukan. Tapi jangan kaget ketika saya berkata ini. Ada beberapa hal yang Allah tidak bisa lakukan. Yang pertama, yang Allah tidak bisa lakukan, Allah tidak bisa berdosa. Katakan amin. Dia Allah yang kudus. Kita manusia ini berdosa. Dan dia datang, Allah yang kudus menjelma menjadi manusia, mencari kita manusia yang berdosa ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah tidak bisa berdusta atau ingkar janji. Katakan amin. Apa yang dia janjikan bagi saudara sekalian lewat firman-Nya, janji tentang kesembuhan, dia akan lakukan itu kesembuhan bagi saudara. Janji tentang pemulihan, dia akan lakukan itu bagi saudara. Janji tentang berkat, kemenangan, dia akan lakukan bagi saudara. Allah tidak berdusta, manusia bisa berdusta, manusia bisa berdosa juga. Allah tidak berdusta, Allah tidak ingkar janji. Saudaraku ya, banyak manusia yang berjanji, janji, tinggal janji. Hanya mimpi ya. So, itulah manusia. Kenapa banyak orang kecewa dalam hidup ini? Karena yang dia pegang bukan janji Tuhan, dia pegang janji manusia.
Manusia itu bisa berubah-ubah, saudaraku. Hari ini A, besok bisa B, saudaraku. Ya, karena itu supaya engkau tidak kecewa, jangan pegang janji manusia, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang Allah tidak bisa lakukan, saudaraku. Yang dia tidak bisa lakukan, dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Amin. Haleluya. Hebat ya. Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Siapa dong yang memuji Allah? Maka dia ciptakan malaikat di sorga untuk memuji Allah, dan kita manusia di bumi untuk memuji Allah. Jadi inilah gaya hidup kerajaan Allah, saudaraku. Tuhan ingin ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau datang dengan satu tujuan. Engkau berpikir, aku cuma datang untuk memuji, menyembah Allah. Masalah urusan berkat, urusan rezeki, masalah urusan keuangan, ekonomi, masalah kesembuhan, masalah pertolongan Tuhan, itu nanti, itu bonus yang akan ditambahkan kepadamu. Tapi engkau ingat ketika engkau datang pada Tuhan, engkau datang sebagai anak-anak kerajaan Allah, engkau datang sujud menyembah kepada Tuhan. Makanya jangan, saudaraku, sembarangan engkau menyanyikan lagu-lagu ya. Karena tidak semua lagu-lagu itu saudara menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ya, makanya Anda perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu pertama, kedua, ketiga tadi, itu kita bicara tentang kerajaan Allah. Kita bicara tentang bagaimana memiliki hati yang memuji, menyembah Tuhan. Saudaraku, itu penting sekali, saudaraku. Dan ini yang akan kita lakukan nanti, saudaraku. Karena apa? Kalau kita tidak latihan sejak kita ada di bumi ini, jangan-jangan suatu hari ketika Tuhan bawa kita di sorga tidak ada orang menangis karena apa? Masalahnya terlalu banyak, karena hutangnya belum lunas, karena sakitnya belum sembuh. Tidak ada orang menangis seperti itu. Di sorga hanya ada orang bersuka cita saat mereka sujud menyembah Tuhan. Di sana terus semua makhluk memuji menyembah Tuhan. Baik makhluk yang Tuhan ciptakan, malaikat, dan manusia yang ada di bumi dibawa ke sorga suatu. Mereka cuma memuji menyembah Tuhan ya. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, tidak pernah berhenti, terus mereka memuji Tuhan. Maka kita di bumi ini kita perlu latihan, saudaraku. Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan apa? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan itu artinya kita memuji Tuhan yang kudus. Amin, saudaraku ya. Dikuduskanlah namamu. Terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan ingin apa yang ada di sorga, yaitu pujian, penyembahan, gaya hidup di sorga itu ada di bumi. Maka kita sebagai orang percaya yang ada di bumi ini, kita percaya bahwa kerajaan Allah datang dan kehendak Tuhan jadi. Apa itu? Pujian, penyembahan, itu kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara, sehingga satu hari ketika kita di sorga, wow, kita akan lihat bagaimana semua orang, semua makhluk memuji menyembah Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku ya. Ini gaya hidup kerajaan Allah. Jadi, saudaraku, kemarin saya khotbah di LP ketika saya pelayanan ya. Saya menyampaikan sebuah tema yaitu pertolongan Tuhan di hati yang menyembah. Dan saya berkata benar-benar, saudaraku, ada dua orang di dalam penjara ketika mereka dikurung, mereka dibelenggu, mereka dipasung. Soalnya mereka tidak punya pilihan yang lain. Mereka cuma berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di tengah malam Tuhan buat gempa bumi. Akibat dari gempa bumi itu sendi-sendi penjara goyah. Pintu-pintu penjara jebol. Pasungan di kaki, tangan mereka, rantai-rantai besi itu semua terlepas. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena mereka tahu menghadirkan Tuhan di dalam penjara itu selaku lewat pujian, penyembahan. Kerajaan Allah datang. Gara-gara itu Kalapas, kepala penjara, sampai ketakutan. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Engkau dan sisi rumahmu. Saudara, lewat pujian penyembahan akan terjadi kelepasan, akan terjadi pertobatan luar biasa. Amin. Karena itu Bapak Ibu, jangan engkau selaku abaikan ini, gaya hidup ini. Kerajaan Allah yaitu memuji menyembah Tuhan. Saudara-saudara, seseorang telepon saya tahu dia dalam pergumulan yang berat sekali. Dia punya beban, saudaraku, ya. Tapi puji Tuhan, saya perhatikan orang ini memuji, menyembah Tuhan. Dia hadirkan kerajaan Allah di tempat di mana dia tinggal. Tahu-tahu dia waktu telepon saya lagi bicara dengan saya, dia bilang, oke, ini sebentar saya mau tutup dulu karena ini saya mau lihat mujizat. Saudaraku, benar-benar, saudaraku, keajaiban terjadi, saudaraku.
Ada saja pertolongan Tuhan. Ada berkat yang datang. Ada yang telepon bilang, itu saya ada kirim berkat buat kamu. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena dia suka duduk di hadirat Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita sudah lakukan itu ya, mencari kerajaan Allah dalam ibadah-ibadah seperti ini, baik pagi maupun malam dan juga pagi, saudara. Itu terus. Dan saya percaya, saudara, kita akan lihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin. Nah, saudara, dari 3 langkah iman ini, yang pertama apa tadi? Masih ingat ya? Yang pertama yaitu senang berbagi kasih. Yang kedua apa? Selalu bertekun, ya. Dan yang ketiga yaitu sambil memuji Allah. Nah, kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang akan kita nikmati. Saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima bagiannya sesuai dengan bagiannya sendiri, bagian masing-masing ya. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Amin. Orang yang membagikan sesuatu kepada yang lain ini, dia tidak kekurangan, saudaraku. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai, saudaraku. Jadi berkat memberi lebih besar daripada menerima. Dan suatu kehidupan rasul-rasul dan orang-orang percaya pada zaman itu, mereka semua diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mereka saling berbagi, saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini saudara terkasih ketika dia berkata kepada saya, saudaraku, dulu dia tolong orang, saudaraku, dia bantu orang. Saudaraku, pada waktu dia dalam pergumulan, Tuhan pakai orang yang dulunya dia bantu itu untuk menolong dia juga. Jadi hukum tabur tuai, saudaraku. Atau Tuhan pun bisa pakai siapapun untuk bisa menolong kita sekalian. Amin. Karena apa yang kau tabur itu tidak akan pernah hilang, saudaraku. Ya. Oke, mari kita akan lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia hasil yang kedua ya. Dari gaya hidup kerajaan Allah, rahasianya ada di sini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia hidup dengan gembira dan tulus hatinya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Jadi enjoy, hidupnya itu nikmat sekali, bahagia. Kenapa? Karena dia mendapatkan sukacita, kegembiraan, dan dengan tulus hati. Dia lakukan apapun dengan gembira. Orang kalau lakukan apapun dengan gembira, pekerjaan walaupun itu berat, jadi ringan. Sebaliknya kalau orang lakukan dengan tidak gembira hatinya, soal berundel, menggerutu, bersungut-sungut, pekerjaan yang mudah itu jadi berat, saudaraku, ya, dan tidak akan mendapatkan berkat. Tapi kalau dia lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dengan hati yang tulus, dia pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat yang terakhir ya, saudaraku. Ini dia. Kita perhatikan ini, hebat sekali, saudaraku. Gaya hidup kerajaan Allah, hasilnya bagi orang percaya, apa yang terjadi, saudaraku? Yang percaya pada firman ditambahkan, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari orang yang diselamatkan ya. Saya percaya Tuhan kirimkan jiwa untuk kita semua juga, kita perlu minta itu. Kemarin kita sudah minta ya, ada 3.000 jiwa. Kita percaya Tuhan tambahkan. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, saudaraku ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Dan kita akan berdoa dulu, saudara ya, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Bapa, hamba-Mu berdoa seperti firman Tuhan. Berkata Tuhan tiap-tiap hari menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Kami berkata lipat gandakan, ya Tuhan, lebih banyak lagi orang-orang seperti Pak Bruri Brosalin, seperti Ibu Joyce Putirai, seperti Ibu Weli Hukuman, seperti Ibu Elis Atta,
seperti Pak Yanto, seperti Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Cindy James, lipat gandakan di dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang hadir pagi ini memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, kerajaan Allah itu datang sehingga ada kuasa Tuhan, mujizat ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Meteraikan firman yang hamba-Mu sudah sampaikan di pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Amin. Kembali kepada host kita pagi ini, Bu Rosalin dari Jerman. Oke, terima kasih kepada Ibu Joyce yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak John yang telah membawa doa firman peneguhan, Bu. Doa firman, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Welio Kupun. Ada nggak? Ada Bu Weli. Ada. Ya, makasih Ibu Joyce untuk waktunya. Metodenya Ibu Rosalin, Bu Weli. Ya, sorry. Ya, maaf. Apa-apa. Ibu Rosalin. Ya, Siap. terima kasih. Ya. Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik di pagi hari ini, baik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Kita aminkan dengan IRC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya oleh Ibu Rosalin. Amin. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 2684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Amin. Selanjutnya, spesial happy birthday Oktober 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 10 2023 Bapak Buri Tuvalu, Jermani. Tanggal 10 bulan 10 2023 Pastor Cornelius Mail MTH STH DTH Bogor. Tanggal 12 bulan 10 2023 Pastor John Sarbunan Kediri. Tanggal 10 2023 Bapak Endros Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo.
hari ulang tahun pernikahan. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahun harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Terima Amin. kasih Pak Terima kasih John. Pak John. Amin. Tuhan Ya. berkati. Sama-sama Pak Bruri, Bro Salim. Ya, Amin. ya. Dan sekarang terima kasih juga kepada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Yanto, Bapak Koordinator, untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Rosalin yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Opa Duri menyampaikan pengumuman tadi. Tuhan memberkati. Dan terima kasih pada Bu Weli atas yang menaikkan doa prophetik tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada yang hadir pada pagi hari ini. Ibu Joyce Putirai, terima kasih. Ibu Sinta, Ibu Elis Ana, dan anak-anak daripada Bu Sinta. Dan terima kasih banyak kepada, dan terima kasih tak henti-hentinya kepada Bapak Pendeta kita, John Sarbunan, yang setia untuk melayani kita semuanya. Datang. Terima kasih sekali lagi Bapak. Tuhan memberkati. Selanjutnya silakan kepada Alin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yanto. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ketika nama saudara disebutkan imani ya, Tuhan sedang bekerja untuk menjamah saudara, sedang menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara, memberi engkau kekuatan, kemenangan. Karena hari ini Tuhan melihat engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku berkata untuk semua yang hadir pada pagi hari ini, mulai dari koordinator Pak Yanto, dalam nama Yesus yang mengikuti ibadah pagi ini, terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat Tuhan, bahkan mujizat keuangan terjadi dalam kehidupanmu, rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, dalam pekerjaan, dalam karirmu, dalam apapun yang kau lakukan bersama Tuhan dalam pelayananmu. Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus, berkati Bu Yani, anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan cukupi segala sesuatunya. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin dan Pak Bruri di malam hari, kau giat melayani Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Sekarang terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang dalam nama Yesus. Menjamah juga Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya, pulihkan jiwanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, keluarga Pak Sony, keluarga Bu Shirley, keluarga Bu Sarah. Tuhan berkati mereka, persiapan pernikahan Bu Shirley tahun depan. Kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik, semua berjalan lancar. Dalam nama Yesus, kedatangan ke Indonesia
Pak Bruni yang Rosalin tahun depan kami percaya Tuhan sudah mengatur semuanya dan Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Percaya tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Putirai, aku berkata malam hari ini, pagi ini, engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Atta, engkau pulih, engkau sehat, engkau kuat, engkau menang dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun, engkau pulih, engkau sehat di dalam nama Yesus, engkau kuat. Tidak ada penyakit yang gerogoti tubuhmu lagi dalam nama Yesus. Untuk cucu Arsenio, dalam nama Yesus, Pak Wahyu Kubun, Bu Sinta, oh Tuhan istri Pak Wahyu, dan juga kami berdoa untuk Ibu Erna, Pak Stephen De Freitas, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, anak Aldo yang mengikuti pendidikan, anak kasih, oh Tuhan berkati mereka semua, keluarga besar Kubun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, juga untuk Ibu Sinta dan anak-anak semua, Yohan Smith James, berkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, ya Tuhan apapun, semua dibuat Tuhan berhasil. Aku berkata pagi ini, di tangan Tuhan ada kuasa Tuhan. Sekarang engkau imani dengan iman, yakin selaku. Letakkan tanganmu kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit hari ini. Dan engkau mulai merasakan, dan engkau mulai merasakan saat ini aliran kesembuhan mulai mengalir. Sesuatu yang ajaib sedang datang. Tangan yang engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit dimanapun juga. Saat ini Yesus dokter yang ajaib sudah hadir di dalam kehidupanmu, sudah hadir di rumahmu, dan dia sedang mengalirkan aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan. Terima bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jantungmu sehat dalam nama Yesus, ginjalmu sehat dalam nama Yesus, usus besar, usus kecil sehat dalam nama Yesus, juga pankreasmu sehat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua kelenjar-kelenjar dalam tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mulai dari batok kepala sampai telapak kaki, semuanya sehat. Karena tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus, bukan rumah penyakit. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan kau hari ini juga. Terima kasih, kami percaya bukan tangan mereka lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan yang sudah menggantikan tangan mereka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu sekarang. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurahlah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluargamu, anak cucu keturunanmu, atas studi mereka, pekerjaan mereka diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang dalam nama Yesus terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Semua dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetap naik, tidak turun. Di dalam nama Yesus tetap menang dan tidak kalah. Menjadi terdepan, bukan terbelakang. Terima kasih, tetap sehat, tidak sakit. Ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian nanti malam. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tuhan kami doakan Ibu Indriani, sembuhkan dia. Calon menantunya juga, Christian sembuhkan dia, Pak Darmawan Lim sembuhkan dia, Bu Hana Nova sembuhkan dia, Bu Ratna Marlina sembuhkan dia, Ibu Rustin sembuhkan dia, Ibu Linda Effendi sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit hari ini, Pak Frans Angki sembuhkan dia, demikian juga dengan Pak Wongkir sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pak Bruni Brosalin akan beristirahat malam ini. Tuhan berikan mereka tidur yang nyenyak, tidur yang tenang, dalam keadaan damai bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, terima kasih. Bapak Pendeta, Ya, sama-sama Bu Meli, Bu Joyce, Rosalin, amin, Pak Bruni, berkat ya. Pak Yanto, semangat ya. Bu Weli, Pak Yanto, Terima kasih Bu Weli. Bu Sinta, Terima kasih Bu Sinta. ya, Ibu Terima kasih Bu Elsa, Elis. James, Cindy, shalom buat kita semua. Ya, shalom. Shalom. Elis, semangat ya. Bu Meli, Tuhan berkati. Sampai ketemu Ya. sebentar malam. Mami dan papi. Ya, ya. Ya Bu Elis. Terima Ya, kasih. puji Tuhan. Pak Bruni Brosalin, selamat beristirahat. Ya, terima kasih, Pak John. Ya, Selamat sama-sama Mami beraktivitas. Bu Elis. Mami Papi Lakers Klapen. Ya, Lakers Ya. Tuhan berkati ya. Mami papi Sugeng Sang. Ya, Sugeng Sare, Pak Bruni. Ya, Ya. terima kasih. Ya, Pak Yanto, salam buat Bu Yani ya.
Ya, terima kasih Pak Bro Bro Salim. Turun. Ya, selamat istirahat. Ya, terima kasih. God bless you all. Bye bye. God bless Ya, you all. bye-bye. Bye bye.